10 menit dan bisa lama durasinya, yaitu antara 60 sampai 90 detik. Terus untuk salah satu fase aktif ini kita bagi menjadi 3. Ada fase akselerasi, salah satu fase akselerasi, salah satu aktif fase dilatasi maksimal, dan salah satu aktif fase deselerasi. Nah, dikatakan akselerasi itu adalah bukaan dari 3 menuju 4. Sedangkan kalau dilatasi maksimal itu dari 4 menuju 9. Dan deselerasi itu adalah dari 9 menuju 10. Nah, itu untuk skala 1. Terus skala 2 itu adalah fase mengeluarkan bayi. Nah, fase skala 2 ini nanti bakal ditandai dengan, kalau untuk gejala atau tanda itu ada Doran, Teknus, Vulka, dan Perjol. Sedangkan kalau untuk objektifnya tentu kita bakal menemukan kepala bayi pada introitus vagina atau disebut dengan istilah crowning. Nah, Doran itu apa panjangnya, Doran? Dorongan untuk meneran. Oke, kalau Teknus? Tekanan pada anus. Iya. Vulka? Vulva membuka. Perjol? Perineum. Ya betul, perineum menonjol. Nah, itu semuanya adalah gejala-gejala pada skala 2. Nah, kemudian skala 3 itu adalah fase mengeluarkan plasenta. Nah, di mana di sini pada skala 3 kita harus melakukan namanya manajemen aktif skala 3. Di mana setelah si bayi lahir, ibunya itu pada paha lateral bagian atas kita langsung suntik dengan oksitosin 10 unit. Langsung suntik dengan oksi. Setelah itu lakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi nanti kita regangkan tali pusatnya, jadi agak sedikit ditarik ke arah bawah. Sementara tangan kita satu lagi lakukan dorongan fundus ke arah kranial. Jadi gunanya adalah untuk membantu pelepasan plasentanya, tapi jangan ditarik. Setelah itu nanti kita lakukan massase fundus uteri untuk membantu kontraksi dari si TFU-nya. Jadi harus lakukan 3 tindakan tadi. Jadi uterotonika, oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan massase fundus uteri. Terus nanti pada skala 3 ini ada 2 macam mekanisme pelepasan plasenta. Jadi ada namanya cara Duncan dan ada namanya cara Scotts. Nah, kalau cara Duncan itu adalah plasentanya lepas dari marginal, dari topi-topinya ini, sehingga nanti dari awal pelepasan darah itu sudah mengalir. Tapi kalau dia lepas dengan cara Scotts, itu plasentanya lepas dari tengah, sehingga nanti darahnya itu nggak keluar dulu, jadi ketampung dulu. Nah, setelah itu nanti, setelah tepinya mulai lepas, baru darahnya ngocor banyak. Jadi tiba-tiba ada semburan darah yang banyak. Nah, itu berarti dia lepas dengan cara Scotts. Dan kemudian kalau 4 berarti monitoring. Nah, jadi ada Duncan, ada Scotts. Nah, nanti ada juga namanya teknik pengecekan pelepasan plasenta. Jadi kita bisa cek dengan 3 perasat, Kushner, Strassman, dan Klein. Kalau Kushner itu pertama, tangan kita tarik tali pusatnya, tangan kiri tekan atas sifisis. Ketika kita tekan tali pusatnya itu memendek, itu artinya berarti dia masih menempel, artinya belum terjadi pelepasan plasenta. Jadi pada cara Kushner ini kita regangkan sedikit tali pusat, tangan kiri kita tekan si simfisisnya. Pas kita tekan, tali pusatnya masuk, berarti dia masih nempel, berarti belum lepas. Kemudian perasat Strassman. Nah, tangan kita regangin tali pusat, satu tangan lagi ketuk-ketuk fundus uterinya. Kalau si tali pusatnya ikut bergetar, berarti dia belum lepas. Sedangkan kalau perasat Klein, kita regangkan tali pusat, ibunya suruh batuk. Kalau misalkan pas kita regangkan tali pusatnya terdorong ke bawah, nambah panjang ke bawah, berarti dia sudah lepas. Tapi kalau misalkan disuruh batuk tapi tali pusatnya tetap, berarti dia belum lepas. Sampai sini ada pertanyaan?